Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Wijaya Taufik dari jurusan Administrasi Publik Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Di sini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Ekologi Administrasi bersama dosen pengampu saya, Bapak Zulkarnaini Esos MSI. Oke, akan saya masuk di soal yang pertama. Itu ada jelaskan keterkaitan antara ekologi dan administrasi. Keterkaitan antara sistem administrasi negara dengan ekologi sangatlah erat, di mana sistem administrasi negara ini dipengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi di sekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk ke dalam sistem administrasi. Sudah menjadi hukum dalam ilmu administrasi bahwa administrasi itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan saat sekarang ini yang sedang mengalami proses perubahan yang sangat begitu cepat. Emang lingkungan itu senantiasa berubah. Namun, perubahan yang sedang berlangsung berjalan dalam tempo yang lebih cepat daripada biasanya. Dan perubahan ini berlangsung di semua aspek kehidupan yang bersifat lintas sektoral dan lintasnya disiplin. Perubahan yang berlangsung secara global juga menyangkut perubahan yang amat mendasar, yaitu perubahan nilai-nilai, bahkan universalisasi nilai-nilai. Perubahan sistem nilai masyarakat akan mempengaruhi pula terhadap perkembangan administrasi yang ada saat ini. Oke, kita akan masuk ke soal yang nomor 2. Pembangunan ekonomi terkadang dilakukan dengan pemanfaatan SDA secara berlebihan atau eksploitasi yang berlebihan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Bagaimana strategi menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan? Oke. Di sini Sutami Harja menyatakan 6 sasaran pembangunan berkelanjutan. Yaitu yang pertama, pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi, yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan, serta diarahkan pada sumber daya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable. Oke, yang kedua itu ada safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada, dan pencegahannya terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang. Yang ketiga, itu ada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar dari generasi. Yang keempat, yaitu ada mempertahankan kesejahteraan rakyat ataupun masyarakat yang berkelanjutan, baik dari masa yang sekarang maupun ke masa yang akan mendatang. Yang kelima, itu ada mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Oke, akan kita masuk di soal yang selanjutnya. Uraikan secara ringkas inti dari materi tugas kelompok yang sudah Anda presentasikan masing-masing sewaktu proses perkuliahan. Baik, di sini saya dari kelompok 6. Kami mempunyai materi itu pembangunan lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga dari seluruh kehidupan yang ada. Pembangunan berkelanjutan ini bergantung kepada pendekatan sistem dasar yang mencoba untuk memahami interaksi yang ada dari 3 pilar, yaitu ada pilar lingkungan, pilar sosial, dan pilar ekonomi, dalam suatu upaya untuk mewujudkan konsekuensi yang lebih baik dari perbuatan kita. Di antaranya yang mungkin akan kita sedikit bahas itu yaitu pilar lingkungan. Pilar pembangunan lingkungan ini mencakup tujuan dari air bersih dan sanitasi yang layak, kota dan pemukiman yang layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta penanganan perubahan iklim, lalu ekosistem laut dan ekosistem darat. Dan tujuan dari pilar
lingkungan ini adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh dari kehidupan yang ada. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.